Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak sekalian. Di kondisi seperti ini, hari ini, tanggal 11 Januari 2021, kita awalnya tadi di tahun ajaran 2020-2021, kita tadinya berharap supaya tatap muka diadakan karena satu semester sudah kita lalui dengan sistem online belajarnya. Kali ini pun ternyata impian kita belum bisa kita wujudkan untuk bertatap muka karena masalah pandemi ini. Tapi menurut Bapak, bagaimanapun juga, apapun kondisi yang kita hadapi, kita tetap harus belajar. Anak-anakku sekalian, dalam masa kondisi seperti ini, Bapak hanya berpesan, tetaplah belajar, jangan ada kata bosan. Ada waktu kemarin itu selama 2 minggu, Bapak berharap itu tadinya merupakan satu kesempatan untuk kita belajar di rumah menggunakan aplikasi-aplikasi yang pernah kita jalani. Jadi di semester 2 ini, Bapak berharap kendala-kendala yang terjadi di semester 1, itu Bapak berharap tidak terjadi lagi di semester 2. Seperti penggunaan aplikasi ruang belajar kita, ya. Classroom. Itu jangan lagi Bapak harapannya ini, Pak, kode kelasnya apa, Pak? Pak, cara masuknya bagaimana, Pak? Bapak berharap tidak seperti itu lagi. Ya. Itu sudah jelas ketinggalan, itu sudah berarti, ya, sudah pasti ketinggalan. Oleh karena itu, sambutan Bapak kali ini dalam tahun ajaran di semester 2, tahun ajaran 2020-2021, jangan pernah ada kata menyerah lagi, ya. Jangan ada kata Pak belum bisa, Pak HP saya bermasalah, Pak ini Pak Bapak harap itu sudah tidak terjadi lagi, ya. Bersihkan semua handphone kita dari aplikasi-aplikasi yang tidak lagi digunakan di handphone tersebut. Ya. Hapus semua foto-foto yang tidak penting. Bersihkan setiap hari di WhatsApp kita itu medianya. Bersihkan setiap hari. Foto-foto yang tidak penting simpan di laptop jika ada atau di memori jika ada. Kalau memang sudah tidak penting, silahkan dihapus supaya mempercepat proses melakukan pembelajaran secara online. Itu pesan Bapak. Kemudian di dalam posisi belajar, ya belajar gitu ya. Umpamanya contoh, anak-anakku silahkan buka di di lembar kerjanya atau lembar belajarnya atau di bukunya. Ya. Di bukunya lihat halaman sekian. Itu tugas kamu adalah sama prosesnya seperti belajar di ruang kelas. Jangan cuek. Absen. Absen juga sama. Yang absen siapa? Yang hadir siapa? Contoh yang pernah terjadi itu yang absen ibunya, kemudian anaknya bermain layang-layang. Atau handphone dibawa ayahnya bekerja, diabsenkan di saat bekerja, begitu anaknya
tidak ada di tempat. Jadi, Bapak berpesan, di semester 2 ini tidak akan terjadi lagi. Tidak akan terjadi seperti itu. Belajarlah seperti biasa di ruang kelas, tapi adanya kamu di rumah. Kenapa? Jangan sampai nanti kita mengabaikan pendidikan ini. Ya, jangan sampai mengabaikan pembelajaran kita. Tempatnya saja yang ditukar. Ini juga karena masalah terpaksa. Bukan karena disengaja, tapi memang harus kita menghadapi situasi untuk menjaga kesehatan kita, keluarga, serta masyarakat dan negara kita. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, jangan sepelekan masalah masker ini. Biar pandemi ini biar cepat selesai, ya. Doakan vaksin ini biar bisa masuk ke kita, ke Indonesia, kemudian kita diberikan vaksin sebagai daya tahan tubuh lebih baik, ya, supaya nanti kita bisa belajar tatap muka. Ingat anak-anakku sekalian, bagaimanapun juga, ya, kita harus menghadapi situasi ini dalam keadaan baik, ya, dalam keadaan baik. Tenang saja, ya, tenang saja. Rajin cuci tangan, makan makanan yang sehat yang pernah Bapak katakan, ya, minum jangan sampai kurang. Gitu anak-anakku sekalian, ya. Jadi Bapak berharap pembelajaran jarak jauh ini atau belajar secara daring dan online ikuti dengan seksama, ya, ikuti dengan seksama. Jangan lagi ada kata Pak, saya masih bingung gitu kan, masih bingung Pak. Masa ya setengah tahun bingung, iya kan? Berarti kan tidak belajar. Bapak berharap jangan pernah lagi katakan seperti itu. Ya, awalnya juga sama Bapak juga ya. Awal waktu itu ya bingung juga bagaimana harusnya menata ini, harus belajar ini. Belajar cara begini bagaimana ini, itu awal-awal seperti itu. Tapi Bapak terus belajar. Oh ternyata seperti ini. Oh ternyata menyampaikan materinya seperti ini kepada anak-anak. Gitu ya. Jangan lagi ada Bapak melihat anak-anak jam 9 pagi kumpul-kumpul di satu tempat. Kebetulan Bapak pernah mengisi bensin setelah jam pelajaran Bapak selesai. Bapak keluar isi bensin di motor. Kok ini anak-anak tadinya kemana? Kok ini masih ngumpul-ngumpul di sini ya? Berarti kan tidak belajar gitu loh. Pernah Bapak tanya, kamu kenapa masih di luar jadi jam belajar tapi adanya di luar dia. Mungkin dia tidak tahu kalau Bapak itu guru, dia bilang, online ini gurunya juga nggak tahu. Tuh jawabnya kayak gitu, bayangin anak-anak. Ini kontrol orang tua di mana gitu kan. Saya berharap orang tua, ayah, ibu, bunda, mama, coba diperhatikan keadaan anak kita di rumah supaya nanti pembelajaran itu dapat diterima oleh anak-anak dengan baik. Bayangkan anak-anakku sekalian, belajar di kelas saja kita secara klasikal dalam kelas, itu belum tentu pelajaran dapat diterima loh. Iya kan? Belum tentu loh. Ya. Nah, ini apalagi jarak jauh. Kita lagi belajar, dia buka YouTube, dia buka musik, dia buka TikTok, dia buka segala macam, ya kan? Tapi, aduh, itu artinya apa? Ayo dong, kita belajar baik-baik. Ketika pelajaran sudah dimulai, berarti aktivitas lain tidak ada. Gitu ya. Aktivitas lain tidak ada. Kalau disuruh buka YouTube yang dimaksud saja. Jangan buka ke yang lain-lain, gitu kan? Ya, supaya apa? Supaya nanti fokus, ya. Hasil dari pembelajaran hari ini harus ada paling enggak 1-2 ilmu pengetahuan, 1-2 ilmu pendidikan yang kita dapat hari ini. Setiap hari jam belajar di setiap mata pelajaran itu harus nempel. Kalikan 1 hari punya ilmu tambahan di kepala kita,
Ya. Bayangkan 365 hari selama setahun berarti 365 ilmu pengetahuan bertambah. Itu jika satu saja. Ya, dari mata pelajaran apapun. Ya. 365 hari dalam setahun. Berarti ada 365 ilmu pengetahuan yang diserap. Artinya, jika contoh soal nanti di dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, Bapak sudah memberikan 365 pengetahuan tentang pendidikan jasmani. Ini tentang pengetahuan ya, tentang pemahaman melakukan gerak. 365 gerakan ya, atau bimbingan pendidikan jasmani itu. Nah, ada kan nanti pada saat soal mungkin ada 40. Kalau bahasa kita, masa iya 365 itu yang 40 soal tidak ada di sana? Nggak mungkin gitu kan. Nah, yang menjadi masalah adalah satu hari ilmu pengetahuan atau pendidikan yang kita dapatkan, satu pun tidak ada yang nempel di kepala. Ini yang kacau. Berarti kan tertinggal. Itu anak-anakku sekalian. Nah, dalam hari ini, pada hari ini Bapak memberikan sambutan pembukaan ya, pembukaan pembelajaran tahun ajaran 2020-2021. Di semester 2 ini Bapak berharap, ayo kita belajar. Tetap semangat ya, tetap semangat. Bagaimanapun juga kita adalah anak-anak bangsa harapan bangsa nanti ke depannya. Apa yang kita ukir sekarang ini adalah nanti untuk kita tuai hasilnya di kemudian hari. Jika kalian terus bermain-main, terus menganggap sepele tentang pelajaran dan pendidikan, Bapak agak khawatir gitu kan. Ketika kita nanti menjadi seorang dokter, kalian menjadi dokter yang, kalau kalian bermain-main nih, karena terbiasa dari kecil ya, tidak disiplin segala macam itu, kalian selalu menyepelekan pendidikan dan pembelajaran. Ketika kita nanti sudah mulai dewasa, yang Bapak khawatirkan adalah itu terbawa-bawa ya. Mari anak-anakku sekalian, tetap bersemangat, tetap belajar, ikuti semua pendidikan yang diajarkan oleh Bapak dan Ibu gurumu. Ikuti semua pembelajaran, kalau nggak tahu, nanya. Jangan diam. Ya. Kalau nggak paham, tanya. Persis seperti di sekolah, nggak apa-apa. Apakah melalui chatting, ya, apakah melalui telepon, apakah melalui video call, segala macam itu tanya. Begitu cara belajar kita sementara ini dari rumah. Baik anak-anakku sekalian, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Ingat selalu, jangan pernah mengabaikan kesehatan, jangan anggap sepele, ya, jangan anggap enteng. Jangan malas cuci tangan. Jangan menunda-nunda. Jika sudah saatnya waktu makan, makan. Jangan tunda. Belum masih kenyang. Jangan. Ketika sampai saatnya jam makan, pagi, siang, dan malam, tiba saatnya makan, makanlah. Itu cara kita untuk menjaga kesehatan kita. Berolahraga setiap pagi, ya, setiap pagi. Jadi pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan itu Bapak sampaikan materinya, kamu boleh mengulangnya di setiap hari, gitu loh. Dengan waktu durasi 15 sampai setengah jam saja, gitu kan, tidak terlalu melelahkan. Gitu. Jadi bukan pendidikan jasmani Bapak sampaikan hari ini, kemudian kalian melakukannya hanya sekedarnya saja. Kan tidak seperti itu di sekolah, iya kan? Karena mentang-mentang kita tidak diawasi di rumah, kita lakukan dengan seenaknya saja. Ya, gerakan, disuruh melakukan gerakan, hanya fotonya doang yang dikirim. Lakukan gerakannya minimal 1 menit, Bapak bisa melihat videonya. 1 menit atau paling banyak 1 menit lah ya kan. Bapak lihat, oh gerakannya seperti ini, oh ya, oh gerakannya berarti dapat dipahami oleh siswa tersebut.
Gitu ya. Kalau diminta foto, ya foto lah. Kalau diminta video, ya video. Saat itu. Jangan tunggu besok. Pak, punya kesempatan nggak untuk besok? Lah, kamu melakukannya kapan dong? Berarti jam pelajaran Bapak di jam olahraga nggak ketemu dengan kalian. Karena apa? Ngirim videonya besok dengan berbagai alasan. Upayakan ya. Upayakan. Nah ya, anak-anakku sekalian. Oleh karena itu, Bapak sampaikan sekali lagi, tetap semangat, berolahraga, makan makanan yang sehat, jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan tetap optimis bahwa kita akan bisa melalui ini. Melalui masa-masa sulit ini. Ya, anak-anakku sekalian, baik itu saja pembukaan Bapak hari ini. Jangan pernah mengatakan bahwa kalian tidak bisa. Kalian pasti bisa. Ikuti zaman ini. Gitu ya, ikuti. Jangan berkata, Pak, saya sudah tidak bisa HP saya, Pak. Ingat, itu paling penting. Maka kalian harus membersihkan setiap hari memori HP yang penuh. Kalau penuh tidak bisa ngapa-ngapain nanti kalian. Nanti menyalahkan internet, menyalahkan sinyal, menyalahkan segala-galanya. Persiapkan email, itu penting. Satu email, satu Google. Di dalam semua aplikasi hanya satu email saja. Upayakan supaya kalian memiliki email semuanya, email pribadi. Ya, demikian sambutan Bapak di pembukaan semester 2 ini, tahun ajaran 2020-2021. Tetap semangat dan sukses selalu buat kita semua. Tetap jaga sehat. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.